Sobat Sehat, selamat datang di podcast Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan. Halo pendengar setia Sobat Sehat, senang sekali saya Sobat Gira. Halo, saya Endi Sandika. Kembali hadir di episode kali ini, tempat kita sama-sama belajar, memahami dan menjaga kesehatan mental. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tuntutan, seringkali kita lupa nih sama tubuh kita sendiri. Kalau tubuh kita tuh bisa terlihat lelah, Kak. Tapi kita jarang banget sadarin itu loh, Kak. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mental health insight, yaitu bagaimana nih cara menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan. Mental Health Insight itu podcast edukatif yang membantu berbagai kesehatan mental secara ilmiah, mendalam, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari bersama para ahli, praktisi, dan narasumber inspiratif tentunya. Kami akan mengupas isu-isu kesehatan mental nih teman-teman, seperti kecemasan, depresi, dan kesejahteraan psikologis yang fungsinya itu kita ingin nih membangunkan masyarakat untuk pentingnya kesehatan mental. Maka dari itu kami mengajak Sobat Sehat untuk berbincang dengan berbagai ahli, profesional medis, serta orang-orang yang berpengalaman untuk memberikan wawasan yang Sobat Sehat butuhkan. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang menarik dalam dunia kesehatan. Oke. Nah, di dalam segmen ini nih teman-teman atau episode kali ini, kita akan membahas topik yang pastinya relate banget nih tentang Kak Gira tadi, aku atau Sobat Sehat semua dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental kita nih, Kak. Iya, benar banget, Kak. Karena kita terkadang fokus untuk ngejar target, kerjaan kita harus beres nih, atau tugas-tugas kita yang numpuk tuh harus beres, sampai lupa sama nanya-nanya sama diri sendiri, aku masih baik-baik saja gak sih? Di episode kali ini juga nih teman-teman Sobat Sehat, kita akan kedatangan tamu nih yang spesial banget, yang pastinya dia itu berprofesional di bidangnya, Kak. Oke, maka dari itu sebelum kita mulai, pastikan sudah tekan tombol subscribe, like, and comment di setiap episodenya. Jadi, ambil tempat yang nyaman, siapkan secangkir teh atau kopi, dan yuk kita mulai perbincangan kita hari ini. Halo, selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Endis, Kak Gira. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan secara fisik dan psikisnya sehat ya. Oke. Tadi perjalanan kopi macetnya, Kak? Tadi pagi karena lebih awal jadi lancar meskipun agak jauh tapi aman. Dari mana emang, Kak? Saya dari daerah Bandung Timur, tepatnya di Gede Bage, Sumarekon, lumayan ke sini. Tapi senang sih jalan-jalan pagi hari. Iya benar, kayak nggak begitu macet kayak. Iya. Kak, kalau mungkin aku sama Kak Gira udah tahu nih Kak Faina itu siapa. Kakak boleh dong bantu perkenalan ke Sobat Sehat. Kak Faina itu siapa sih? Halo, salam kenal Sobat Sehat semuanya. Saya Faina Safitri, biasa dipanggil Faina. Saya adalah seorang psikolog. Hari ini senang sekali diajak untuk bincang-bincang terkait dengan kesehatan mental. Oke, mengenai tentang kesehatan mental itu tadi, Kak, seorang orang semua tuh seberapa penting sih udah ngomongin tentang masalah kesehatan mental itu sendiri. Silahkan, Kak. Oke, terkait dengan kesehatan mental tentu sangat penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kesehatan fisik dan mental itu saling berkaitan dan tidak boleh ada satu hal yang terabaikan. Oke. Iya. Mengenai tentang sepenting itu, kira-kira Sobat Sehat juga pengen tahu nih, apa sih pengertian ataupun arti dari kesehatan mental itu sendiri, Kak? Jadi mudahnya adalah kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang paham tentang dirinya, bisa mengelola emosinya, bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam kehidupan, dan yang terakhir itu bisa tergambar dari bagaimana dia bisa
efektif berperan di setiap peran-peran yang dia jalankan. Oke. Kalau efektif tidak efektif Kak, biasanya kan kalau misalnya kerja itu kan, kalau aku sendiri kan kita tuh sering ngerasa capek Kak. Tapi tuh capek tuh bukan capek badan aja gitu loh Kak. Bisa juga kayak capek pikiran. Itu salah satunya bisa kayak termasuk terganggu kesehatan mental kan juga. Kalau capek adalah suatu hal yang wajar, baik itu fisik maupun psikis atau psikologis. Tapi sayangnya psikologis itu tidak terlihat, jadi jarang kita sadari. Gitu. Nah, ngomongin tentang yang kesehatan mental itu tadi, kira-kira ada sih nggak Kak tanda-tanda apa yang mungkin saya pribadi, mungkin Kak Endis, Kak Faina, ataupun Sobat Sehat semua mengenai tentang tanda-tanda dari kesehatan mental itu sendiri, sehingga mulai mengenali nih untuk Sobat Sehat semua, oh aku tuh ada di tahap ini loh gitu, sehingga itu mulai merasa oke, aku harus ada di sini nih gitu. Silakan Kak. Tanda-tanda seseorang mengalami gangguan dalam kesehatan mental sebetulnya bisa kita pahami ya gitu. Yang pertama adalah biasanya kita cek bagaimana kondisi fisik kita juga. Nah, kalau seseorang mengalami gangguan dalam kesehatan mental, biasanya kesehatan fisik juga ikut terganggu. Misalnya penyakit-penyakit yang memang kita punya biasanya kambuh nih. Contoh mudahnya adalah sakit MAH misalnya. Sekarang banyak banget ya Kak anak ginseng sakit MAH. Betul gitu ya, sakit lambung. Tapi ketika dicek makannya teratur. Nah, berarti kan ada selain indikasi medis, psikis saya terganggu ya. Seperti itu. Terus kemudian ada pola yang berubah. Misalnya pola tidur, jadi berlebihan atau jadi sangat kurang gitu. Kemudian juga pola makan sama sangat banyak makan atau sangat kurang makan gitu ya. Itu bisa jadi salah satu tanda. Kemudian yang selanjutnya adalah jika ada hal-hal yang kita senangi tiba-tiba sangat kita hindari gitu ya. Misalnya Kak Endis suka olahraga misalnya. Kok sekarang sama sekali nggak ada semangat untuk suatu hal yang sebetulnya biasanya senang sekali. Kemudian secara sosial juga kita biasanya menarik diri. Jadi lebih langsung sendiri gitu. Betul. Nah itu perlu kita waspadai. Ada apa nih? Minimal aware dulu. Saya kenapa ya gitu. Tentang dengan perubahan-perubahan itu tadi ya Kak ya. Mulai dari kita menarik diri itu kan salah satu hal yang membuat tadinya aku perasaan kayak ngobrol tuh enak gitu ya, diajak ngobrol sama orang lain tuh enak, tapi ternyata sekarang kenapa ya aku begini ya, dengan mulai tadi hobi mungkin ya Kak ya, hobi kita tuh jadi asalnya tadinya olahraga jadi nggak suka. Lingkungan yang tadinya happy aja ternyata kok nggak happy ya. Tanda-tanda itu juga mulai akan terlihat ya Kak ya dari situ. Tapi Kakak mungkin kan kita udah kelihatan ya tanda-tanda gitu, tapi kok orang-orang kok masih belum aware gitu sih Kak. Itu kenapa Kak kira-kira? Ya sebetulnya aware atau tidak bisa dilatih gitu. Semakin kita melatih mengenali tanda-tanda tubuh kita, tanda-tanda perilaku kita, biasanya lebih mudah gitu ceknya gitu. Jadi perlu latihan gitu ya, latihan. Ini kayaknya saya pikirannya lagi gak fokus nih, lagi kuliah, kenapa ya gitu. Jadi self reflection itu penting sekali untuk checking kesehatan mental kita. Jadi terhadap juga sama diri sendiri ya Kak ya, mengenai tentang tanda-tanda itu tadi. Betul. Nah selain tanda-tanda yang tadi, mungkin ada kenapa sih orang juga tidak dan mengabaikan mengenai tentang kesehatan mental itu sendiri, sehingga dari tanda-tanda tadi itu tersampingkan untuk mengenai hal ini gitu Kak. Kira-kira apa ya Kak penyebabnya? Iya, apa karena kesibukan, karena kuliahnya padat, kerjanya juga banyak target kayak Kak Gira tadi kan? Iya betul. Enggak juga. Iya, jadi kalau seringkali terabaikan karena tadi kita tidak terlatih untuk pemahaman diri kita sendiri nih. Kapasitas kita sampai sejauh mana. Dan kemudian betul rutinitas kita semakin padat, biasanya yang kita lakukan jadi
rutinitas aja. Gitu ya. Gitu kayak. Ya kayak berjalan ya gitu aja gitu ya dari hari ke hari. Padahal mungkin ada suatu hal yang perlu kita maknakan di tengah-tengah. Nah kemudian budaya yang mengatakan bahwa seorang yang oke itu harus selalu produktif. Kayaknya kita nggak keren kalau nggak posting lagi ngerjain apa gitu ya. Kalau anak muda sekarang gitu ya. Betul. Padahal istirahat juga salah satu bentuk produktivitas kita. Karena kita kasih ruang untuk jeda. Sehingga setelah jeda kita punya energi yang oke nih untuk menjalankan hal-hal lainnya. Jadi kayak bener kata Kak Gira tadi, emang penting sama diri sendiri itu tuh, maksudnya ke diri sendiri itu emang penting ya kayak. Iya, karena yang memahami diri kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Tapi kan kadang-kadang kan kayak kita tuh bisa kalau kata orang sekarang tuh people pleaser ya. Jadi kayak padahal tuh kita juga pengen ya pentingin diri kita sendiri. Iya. Betul sekali. Oke, untuk mengenai tentang itu tadi, karena mungkin self care ya Kak ya. Apa bedanya sih self care dan self healing? Kalau orang-orang bilang kalau secara arti dan makna mungkin berbeda. Mungkin apa perbedaannya mungkin Kak, di samping dari yang harus tadi ke diri sendiri itu dulu. Kira-kira apa sih Kak? Kalau self care itu adalah bentuk kita merawat tubuh kita. Sebaiknya dilakukan setiap hari begitu ya, untuk merawat kondisi psikologis kita. Nah kemudian kalau self healing itu biasanya terkait dengan hal-hal yang kita sudah mengalami suatu gangguan tertentu nih. Misalnya kita sudah stres berlebihan sehingga harus ada suatu kegiatan yang betul-betul menyembuhkan. Jadi self healing itu jangan dikonotasikan sempit ya, misalnya jalan-jalan ke Bali gitu ya. Jadi itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Tidak tepat ya sobat sehat. Karena self healing itu sebetulnya bukan mengalihkan ke suatu hal yang menyenangkan. Gitu. Mungkin analogi mudahnya adalah ketika kita luka, bagaimana menyembuhkannya? Dikasih obat yang sangat perih. Nah, self healing itu berarti kita mampu berdekatan dengan masalah. Itu nggak nyaman tuh. Tapi how to deal, nanti lama-kelamaan kita tahu kapasitas kita untuk menghadapi itu. Jadi menghadapi masalah. Gitu. Mulai karena sudah tersentuh dan merawat diri dengan berkenalan dengan masalah itu ya Kak ya, itu sebagai trigger untuk kita mendapatkan ketika masalah itu datang. Jadi itulah ada trigger kita untuk bisa merawat diri kita dan kenalan lagi juga ya Kak ya. Betul sekali. Kenalan itu juga selain itu, ya itu tadi self healingnya bukan hati kita harus jalan-jalan terus. Bisa jadi mungkin dengan hobi-hobinya gitu Kak, atau misalnya dengan permasalahan yang sudah ada, kemudian kenalan, oh iya ini masalahnya. Kita mulai dengan target-target itu dulu gitu Kak, sehingga semuanya yuk pelan yuk, satu-satu dulu kerjainnya, masalahnya satu dulu sehingga bisa diselesaikan. Apa gimana Kak? Ya, terkait dengan tadi, kalau misalnya kita punya permasalahan, sebetulnya ada dua aspek yang harus kita selesaikan, gitu ya. Secara mudahnya adalah kita harus mengenali emosi, yang kedua adalah mengenali masalahnya. Itu dua hal yang berbeda, gitu. Ketika kita punya masalah, biasanya terindikasi dengan emosi tertentu ya. Misalnya kita jadi sangat sedih, kemudian atau sangat kecewa, sangat marah. Nah ini harus ditreatment nih. Emosi yang tidak menyenangkan ini. Nah kemudian masalahnya juga tetap ada kan ya. Jadi masalah juga perlu diatasi. Jadi dua-duanya di sini bantu self release untuk emosi, di sini bantu untuk problem solving. Sehingga nanti selesai semua. Tapi kan ada yang bilang tuh kalau masalah itu tuh membentuk diri. Bener gak sih Kak? Maksudnya kayak ngerti gak? Oke. Kan yang bilang kayak gara-gara punya masalah gue jadi belajar ini nih, jadi tahu kalau gitu begini tuh. Tapi itu emang ada benarnya atau gimana Kak? Ya tentu saja jadi sisi positif ya. Karena kita selama hidup tentu banyak tantangan. Tidak mungkin terlepas dari tantangan. Semakin kita expert di tantangan satu, wah kita jadi punya soft skill apa nih gitu ya, apa endurance-nya jadi tinggi, kemampuan fleksibilitas kita jadi tinggi. Nanti ke next step untuk masalah-masalah yang serupa kita udah expert. Lanjut ke masalah yang lebih berat, kita bisa naik level lagi. Survive gitu ya.
Betul. Sebab terhadap masalah itu tadi. Iya. Ya, berarti. Ngomongin tentang tadi ya, karena banyaknya masalah sehingga kan tadi produktivitas untuk bekerja, mungkin untuk tobat sehat yang lagi sedang kuliah, itu kan menjadi menurun ya Kak. Iya. Dari produktivitas yang kurang baik dan mengelolanya. Itu bagaimana sih Kak cara kita dan tidak harus memaksakan diri ya Kak ya, dalam artiannya itu. Kira-kira apa sih Kak yang bisa di Sobat Sehat mulai tahu dan mengenali batas-batasan ketika mana yang harus produktif dan mana yang memang gak usah maksain diri deh gitu. Iya. Nah ini menarik, produktif. Kadang-kadang kita melihat seseorang tuh produktif kayaknya sehat banget. Ya. Tapi harus dilihat lagi, kadang-kadang seorang yang stres atau depresi itu overproduktif. Untuk mengalihkan rasa stresnya. Kadang-kadang hati-hati ya. Gitu. Kayaknya benar juga sih. Ya kan? Gitu. Pernah. Bukan pernah kayak saya punya teman kayak dia tuh beneran produktif banget, tapi saat dia nggak produktif dia tuh malah kayak aneh gitu loh Kak. Iya, jadi sesuatu hal yang berlebih tentu nggak baik. Ya, gitu. benar. Jadi kalau kita terlalu merasa bahwa itu adalah produktif tuh berarti harus sibuk terus. Nah, hati-hati. Apakah ada hal yang dia alihkan sebetulnya ada yang unek-unek di hati nih nggak diselesaikan gitu. Jadi nanti untuk para mahasiswa, mungkin yang bekerja, kita perlu tahu sampai sebatas mana sih kapasitas kita untuk memberikan ini prioritas gitu. Jadi mana yang diprioritaskan, mana yang bisa ditunda, itu kita yang harus mengatur ritmenya. Sehingga semua yang tadi masalah-masalah itu numpuk satu-satu ya, selesaiin ya. Tubuh ini selesaiin ya, jangan terlalu maksain diri gitu ya untuk mengenai hal dan masalah-masalah yang Sobat Sehat rasakan mungkin yang pernah dirasakan. Gitu mungkin. Tapi kalau misalnya produktivitas itu Kak, itu bisa nular gak sih Kak? Misalnya aku di lingkungan Kagiran yang dia tuh produktivitas banget. Saya kira-kira bisa masuk jadi kayak orang Kagiran gak sih yang ikut-ikut produktif? Karena aku kan maksudnya yang biasa aja tapi ngelihat Kagira, aku sibuk banget sih. Malah bisa gak sih aku jadi nular gitu? Kalau lingkungan tentu sangat mempengaruhi kita juga ya, gitu. Jadi selain dengan nilai-nilai kita, kalau lingkungan juga membentuk suatu perilaku, biasanya bisa kita keikut. Makanya Sobat Sehat semua, tolong pilih-pilihlah lingkungan yang suportif, supaya kita juga jadi orang yang lebih positif, lebih produktif, begitu. Berarti emang lingkungan tuh juga bisa mempengaruhi Kak ya? Sangat mempengaruhi. Ya, benar sih ya. Kalau ngomongin tentang tadi ya produktivitas, mungkin Andis jadi kebawa. Kagira yang punya target. Balik lagi target. Kamu juga punya target kan? Punya harus kan Kak? Iya. Harus ya semua orang. Hidup itu harus punya target. Mengenai tentang itu, tadi ngomongin tentang self care, self healing. Terus ada nggak yang mungkin Sobat Sehat bisa lakukan? Simple saja mungkin ya. Kira-kira apa sih Kak? Mulai dari self care dulu deh. Oke, jadi self care itu berarti kan kita merawat diri ya, secara psikologis. Bisa dilakukan dengan hal simple sebetulnya. Misalnya kita tadi Kak Gira juga sampaikan di depan saat pembukaan adalah bisa mengatur nafas ketika sedang merasa tidak nyaman gitu ya. Bisa mungkin Sobat Sehat cari ya referensi videonya gitu ya, bagaimana mengatur nafas. Itu lumayan membantu menenangkan. Yang kayak apa, tepuk-tepuk gini itu boleh juga. Nafas, ya? Itu bukan. Juga untuk mencintai diri sendiri. Afirmasi positif juga penting. Tepuk gini ya. Terus kemudian banyak ya sebetulnya referensinya. Misalnya tadi itu adalah kita tahu kapan kita harus jeda. Gitu. Kita harus rest gitu ya. Benar-benar istirahat ya. Jadi jeda sejenak itu bukan berarti malas, bukan berarti mengabaikan, tapi justru kita recharge energi gitu. Dengan memberikan batasan jeda sebentar, nanti kesananya jauh lebih oke sebetulnya. Jadi jangan pelit-pelit kasih break di saat lagi rutinitas. Mungkin ya 5 menit, 10 menit kita punya waktu untuk istirahat dari satu kegiatan yang lain. Kemudian di pagi hari bisa juga harus dimulai dengan berkesadaran. Sekarang lagi musim ya mindfulness. Benar. Gitu. Jadi pagi hari itu kan berarti kita baru mau mulai aktivitas, sebaiknya tidak dimulai dengan kepanikan. Jadi
misalnya bangun tidur, wah ini belum mengerjakan ini, aduh kesiangan. Nah itu biasanya moodnya juga jadi gak enak gitu. Tapi kalau misalnya pagi-pagi kita punya waktu nih, misalkan 5 menit, 10 menit, relax dulu, minum kopi, minum teh, sambil merasa, oh ya hari ini saya mau melakukan A, B, C, dan why-nya. Nah, kenapa sih saya harus bekerja? Kenapa sih saya harus kuliah? Nah, itu penting untuk endurance kita juga. Gitu. Karena pagi-pagi itu adalah mood terbaik. Iya, betul. Mood terbaik memulai hari ini dan lebih baik dari hari sesudahnya, sebelumnya juga, itu akan membuat diri kita akan menjadi lebih baik di hari itu mungkin ya Kak ya. Iya, karena apa? Yang terpenting dan kita sadar itu, aku sendiri tuh harus butuh waktu untuk diriku sendiri. Ya. Bener gak sih Kak? Betul. Bener ya Kak ya. Karena kalau dengan rest, kita dengan latihan, terus tahu apa pagi ini kita mau ngapain, itu rasanya akan membangun dan menyelesaikan satu persatu ya Kak ya. Begitu mungkin ya Kak. Karena ada self love gitu kan. Iya, jadi sayangnya kita kan kalau misalnya mudahnya gini deh, kalau punya sahabat kita treatmentnya seperti apa sih? Nanya kabar gitu ya, memberikan semangat kalau dia lagi down, terus kasih jeda untuk dia istirahat. Ya, itu untuk sahabat. Tapi sayangnya untuk diri kita sendiri lupa. Iya sih. Padahal kita adalah sahabat untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita ketika capek ya memang dikasih waktu untuk istirahat. Ketika kita butuh support, kita tidak ragu untuk meminta bantuan. Itu bentuk care juga gitu, karena kadang-kadang mungkin ada hal yang tidak kita bisa selesaikan sendiri. Benar sih Kak. Tapi kan sekarang tuh kebanyakan orang tuh nggak trust lagi ya Kak. Karena mungkin salah satunya karena pernah dikhianati tuh kayak. Cara ngebangun lagi gimana sih? Kayak misalnya aku udah gak percaya sama Kak Gira, karena Kak Gira dulu pernah chatin aku atau gimana. Biasanya itu nanti tuh kalau yang aku tahu kayak itu impact tuh gak cuma buat Kak Gira aja. Bisa jadi sebel sama teman-teman Kak Gira semua. Nah cara ngebangunnya lagi tuh gimana sih Kak? Apa harus perlu konseling ke yang lebih lanjut atau gimana? Ya kalau misalnya konseling ke profesional atau ke psikolog mungkin akan dibantu ya, dilihat kenapa tidak trust, sehingga jangan sampai trust issue ke semua orang gitu ya, punya negative thinking terus gitu ya. Nah itu juga sangat disayangkan ya, karena kan jadi kita juga nggak bisa berelasi dengan baik gitu. Nah itu penyebabnya macam-macam, perlu kita lihat dulu kenapa tidak trust. Jadi ada kajian lebih lanjut gitu kayak. Oke deh. Oke. Karena tadi sudah mulai banyak nih yang sudah mulai masalah-masalah tadi, sehingga apa yang dibutuhkan kita. Jadi apakah seberapa penting tubuh kita Kak untuk terbonding untuk kesehatan mental itu sendiri? Seberapa pentingkah untuk ngebonding hal itu Kak? Kira-kira. Jadi menjaga kesehatan mental tentu saja sebuah upaya yang harus kita lakukan, karena tadi sesuai dengan definisinya berarti kita bisa nanti bekerja, beraktivitas itu secara optimal. Kalau kesehatan mental kita terganggu, tentu saja semua hal yang kita lakukan jadi tidak fokus gitu. Nanti bisa menambah masalah baru gitu ya. Nah itu yang perlu kita ingat, bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental sama pentingnya untuk kita jaga. Gitu. Nah kalau untuk misalkan kesehatan mental yang terjaga nih Kak, ngomongin yang terjaga, apa aja sih trik and triknya untuk Sobat Sehat tahu seberapa pentingkah untuk hal ini Kak, mengenai tentang menjaga diri kita sendiri itu? Nah, sama dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga fluktuatif ya. Jadi betul, kadang-kadang kita lagi fit banget gitu ya, sangat siaga gitu ya, emosinya stabil dan segala macam. Tapi di suatu waktu tentu saja bisa mengalami penurunan, dan itu wajar. Nah, kasih jeda juga bahwa kita manusia. Gitu. Jadi jangan berekspektasi bahwa kita akan selalu gitu ya terjaga fisik mental gitu. Tentu ada naik turun. Justru ketika kita sadar bahwa kita manusia, bisa naik, bisa turun kondisi kesehatan mental kita, itulah kita
akan lebih mudah untuk self care ya. Kemudian tadi kan cara-caranya banyak ya, itu referensinya bisa dicoba gitu ya. Dan ini banyak selain dari itu ya, mungkin ada yang seneng rilis emosinya dengan tadi minum kopi, ada yang seneng curhat sama temennya, ada yang seneng mandi air hangat. Ya itu referensi masing-masing gitu untuk merilis emosinya. Nah tapi jangan dilupa adalah selesaikan juga masalahnya. Karena kalau ini nggak diselesaikan, ya stres lagi ya. Gitu. Karena emang kalau masalah nggak selesai tuh emang selalu ke bawah-bawah nggak sih kayak? Betul, karena pikiran kadang-kadang nggak selesai. Iya. Terus berpikirnya tuh nggak ada hentinya ya. Betul. Jadi kalau ngomongin tentang fluktuatif itu tadi, jadi nggak selamanya diri kita itu selalu kuat Kak. Ya, menghadapi masalah-masalah. Betul. Terus kemudian ketika masalah itu datang pun kita juga nggak tahu nih. Kita sudah siap menghadapi masalah itu sendiri. Kira-kira dari fluktuatif itu aku ngerasa kalau masalah ini aku bisa deh. Dan ini yang masalah ini, aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku harus diem dulu, harus itu ngebedainnya gimana sih Kak? Apakah masalahnya yang terlihat besarkah? Atau masalah kecil pun yang harus bisa diselesaikan dulu? Kira-kira dari situ apa ya Kak? Jadi persepsi seseorang terhadap masalah beda-beda. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Misalnya kita melihat teman kita mengalami masalah yang menurut kita biasa aja, bagi dia mungkin sangat penting karena latar belakang kita berbeda, persepsi kita berbeda terhadap situasi tertentu. Mungkin saja hal yang kita lihat kecil bagi dia merupakan trigger yang besar. Gitu, terutama kalau misalnya punya pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tidak menyenangkan di area situ. Nah, biasanya muncullah gitu ya psikosomatisnya tadi yang susah tidur gitu ya dan segala macam, itu adalah tanda-tanda yang perlu kita waspadai begitu. Nah jadi kadang-kadang kita juga perlu tahu kapan kita butuh bantuan dan itu manusia ya butuh bantuan. Iya, benar. Nah mungkin kalau sekarang sudah tidak terlalu tabu lagi datang ke psikolog dengan banyaknya podcast-podcast seperti ini, banyaknya konten kreator yang terbuka. Mudah-mudahan ketika kita meminta bantuan itu kita persepsinya bukan lemah, tapi justru kita kuat menghadapi masalah. Gitu. Kita akan siap menyelesaikan masalah gitu ya. Betul. Mulai dari datang nih, karena tanda-tanda yang tadi ke psikolog. Arahannya mungkin teman-teman sobat sehat tahu, aku tuh harus di tahap ini nih, harus ngobrol sama orang psikolog atau orang yang lebih tahu mengenai tentang masalahku. Itu kira-kira apa sih Kak? Sehingga teman-teman sobat sehat tahu nih, aku harus datang di posisi harus ke psikolog gitu. Nah ini banyak yang ditanyakan ya, Mbak kapan sih kalau misalnya saya butuh ke psikolog atau tidak? Nah tidak ada rumus yang sangat baku, tapi ketika rekan-rekan sobat sehat semua merasa ada suatu hal yang cukup mengganggu aktivitas, misalnya tidak bisa selesaikan 1 minggu, 2 minggu, nah itu datanglah ke psikolog. Gitu. Kami sangat terbuka dengan apapun permasalahan, karena kecil besarnya itu justru sangat baik untuk rilis satu-satu masalah gitu. Kami psikolog berusaha untuk memfasilitasi supaya klien itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi jangan dianggap gitu ya psikolog yang akan menyelesaikan, tidak. Kami akan memfasilitasi sehingga punya kemampuan itu gitu. Selama kakak jadi psikolog nih kayak biasanya tuh klien-klien yang datang ke kakak tuh permasalahannya apa sih kayak yang biasanya sering gitu? Wah banyak sekali ya, sangat beragam gitu. Dengan latar belakang usianya, beda-beda tantangan. Kemudian kalau mahasiswa ya banyak stres tentang kuliah gitu ya. Misalnya kemudian relasi, media sosial juga cukup mengganggu loh. Oh iya sih kak bener, gitu. Dengar komen jahat kayak. Iya. Head comment. Atau melihat seseorang terus-menerus, jadi kita membandingkan diri sendiri. Itu lumayan bikin insecure ya pada remaja dan dewasa awal ini. Bener. Insecure, kenapa sih teman saya udah kemana, saya belum. Terus saya mau usia dewasa tuh mau ngapain, tuh banyak mereka bingung gitu. Nanti kalau misalkan di area yang sudah bekerja, banyak lagi tantangannya gitu ya. Itu macam-macam sekali, tapi saya senang sekarang awareness itu sudah mulai ada gitu. Karena itu ya
pandemi itu membuka hasanah ya. Iya, betul. betul. Karena aku juga tahu mental tuh ya dari pandemi sih. Iya. Karena mungkin itu tadi mungkin dari tahun itu orang tuh kan susah ya dok, susah ya kak, betul. untuk bisa ketemu orang. Terus ketika ketemu orang gue gak nyaman buat hal itu. Terus ngeliat dari situ lo orang enak sendirian. Apakah mungkin faktor itu kak sehingga sampai sekarang se-booming inilah tentang kesehatan mental itu kan ya, jadinya tuh orang banyak berpikir kok gue gini, kok gue gini juga. Jadi itu yang membuat perjalanan dan sekarang juga kenapa kesehatan mental banyak diobrolin ya kak ya, mengenai tentang hal ini. Nah tadi bicara tentang psikolog ya kak, dengan datang ke psikolog dengan 1-2 minggu tidak bisa diselesaikan. Nah mungkin ada trik atau tips khusus atau treatment khusus dari psikolog sendiri ketika datang, atau aku harus nyiapin apa sih? Kadang kita juga belum siap juga, misalnya dari mulai kesiapan datang pun apakah itu suatu cara juga sehingga kita bisa datang langsung. Mungkin dari teman-teman sobat sehat juga pengen tahu kak. Iya mungkin kalau ke psikolog tuh ngapain dulu ya, harus apa ya, apakah nanti datang langsung nangis atau gimana gitu. Ya, kalau ke psikolog sebetulnya nggak perlu persiapan apa-apa. Nggak perlu persiapan ya. Tenang aja, nanti kami akan bantu untuk bagaimana dia bisa terbuka. Tapi kalau misalnya punya waktu luang, misalnya untuk merumuskan dulu ya, kira-kira saya mau bertanya ini juga boleh gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau tidak punya clue tuh gak pede gitu gitu. Jadi dituliskan dulu apa sih yang dikeluhkan atau yang mengganggu, itu boleh gitu. Nanti kami akan bantu tentu saja menggali informasi begitu ya, dan melihat persepsi dia tentang permasalahan. Lalu nanti bersama-sama kita akan lihat kemungkinan solusi yang klien bisa lakukan. Jadi bukan yang akan psikolog lakukan ya. Jadi kami akan selalu kembalikan dari berbagai macam alternatif solusi, kira-kira mana yang mau kamu upayakan gitu. Berarti Jadi dikasih pilihan gitu ya kak ya? Terhadap karena yang mengalami dia sendiri. Diselesaikan ya dengan solusi itu. Jadi lebih mudah kalau seseorang memang sudah mau untuk melakukan suatu hal. Itu hal besar kak? Besar sekali. Gitu. Baru tahu kita sadari ternyata itu hal besar. Iya. Jadi kalau misalnya begini, kan yang datang konseling ke psikolog tuh kadang-kadang nggak sendiri, tapi misalnya diantar orang tua. Kalau anaknya belum mau, itu treatment apapun tidak akan efektif. Tapi kalau misalnya anak tersebut ya hanya minta diantar dan dia mau memang menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya, atau ngerasa memang ini sudah tidak oke sehingga perlu untuk suatu langkah, itu jalannya biasanya lebih mulus. Dan lebih mudah ya, lebih mudah. Karena memang dari kemauan kitanya juga kayak. Ya, karena kita tidak pernah bisa merubah orang lain. Even psikolog sekalipun ya. Oke, untuk sobat sehat nih, kami juga membuka pertanyaan-pertanyaan nih kak yang ada di media sosial, di Instagram kami. Memang ada beberapa banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman, dari sobat sehat juga mengetahui tentang hal ini. Dari Q&A dari siapa kak? Bisa kita bacain? Dari Kak Almiran nih, bagaimana cara heal dari stres dan overwhelm karena kuliah nih kak? Oke, jadi mungkin bisa melepas stres-stresnya ya. Nah, kalau bicara tentang stres itu kan suatu hal yang wajar. Dan setiap orang pasti pernah mengalami stres. Lintas usia, lintas pekerjaan, lintas peran pasti mengalami stres. Nah itu sebetulnya adalah ketika ada suatu tekanan tertentu di dalam periode tertentu nih. Misalnya kalau kuliah lagi ujian, wah stres banget nih gitu kan, seringnya kita dengar. Nah untuk menurunkan stresnya itu tadi kita bisa pakai, coba kita rilis emosinya, kita selesaikan masalahnya. Rilis dulu. Ya, aduh panik sekali, sangat cemas. Misalkan diturunkan dengan alternatif kegiatan yang dia suka, misalnya ya. Atau bolehlah sekedar misalnya kalau di Kota Bandung,
kayaknya pengen bakso yang pedes dulu gitu ya. Kayaknya dua ketemu bakso katanya tes Gitu. Atau seblak gitu ya anak sekarang gitu. Bener, Asal jangan keterlaluan gitu. Nah nanti baru kita ke masalah, oke, cemas ini tanda bahwa saya harus persiapan nih UTS-nya, ujiannya, lalu step 1 apa gitu. Jadi jangan dipikirkan stresnya, tapi ya udah hal-hal kecil dikerjakan satu-satu. Minimal saya punya target hari ini buka 2 halaman misalnya gitu ya. Atau membuka dulu laptopnya satu persatu lalu di checklist. Itu biasanya membuat kita jadi sadar, oh aku sudah berupaya kok di beberapa step ini. Tapi emang Checklist. itu juga salah satu yang aku lakuin pas aku nyusun skripsi dulu sih Kak. Jadi aku kayak buka laptop dulu, terus istirahat tuh handphone, kemudian baru buka buku lagi ngetik. Bener sih Kak, kayak gitu secara. Jadi itu ngerasa banget ya supaya si penyusunan apa sih masalah-masalah itu teh terdata lah, terselesaikan satu-satu dulu. Oke. Untuk di pertanyaan Instagram yang kedua nih Kak, bagaimana cara memulai bercerita dengan keluarga dan inner child itu apakah bisa diobati Kak? Oke. Kalau ngomongin itu kayaknya serem kayak inner child, oh my god. Oke, memang situasi keluarga berbeda-beda ya. Jadi ada yang punya privilege mudah sekali komunikasi dengan orang tua, ada yang kesulitan mungkin dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain, kakak, adik dan sebagainya. Nah itu memang perlu kita sadar dulu terhadap diri sendiri. Yang pertama, bagaimana kita berani untuk mengungkapkan perasaan. Biasanya kalau seseorang yang sudah terbiasa di dalam keluarga itu, istilahnya dikit-dikit curhat, dikit-dikit mengekspresikan emosi, itu biasanya tidak sulit gitu. Tapi di beberapa kondisi yang tidak memberikan fasilitas itu sangat sulit gitu. Nah itu memang balik lagi terkait dengan pengalaman di masa lalu. Begitupun inner child. Inner child itu kan sebetulnya sesuatu hal yang ada di dalam diri kita semasa kecil gitu. Inner child itu ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya kita memaknakan dulu, oh saya tuh ternyata anak yang sangat dikasihi orang tua dengan diajak jalan-jalan. Itu kan yang menyenangkan. Betul. Nah, yang kedua adalah wound inner child. Jadi inner child yang terluka. Nah, ini yang seringkali dibahas. Misalnya dulu setiap saya nanya dimarahin. Jadi saya tumbuh menjadi orang yang penakut. Tidak berani berekspresi, ragu-ragu, sangat takut dengan figur otoritas. Itu kan sangat mengganggu gitu. Nah kemudian kalau tadi bicara tentang masa lalu, nah sayangnya waktu dulu itu kan kita belum bisa berdaya karena masih kecil. Belum bisa masih ngikutin aja lah ya. Bahkan belum paham ini apa ya gitu. Apakah ini kondisi yang semestinya dialami sebagai anak atau tidak, itu belum ada clue. Nah, biasanya terefleksikannya ketika udah dewasa. Oh, dulu saya terlalu sering nih misalnya dimarahin tanpa alasan yang jelas misalnya. Nah, tapi saya titip buat sobat sehat di sini bahwa kita sekarang hidup di saat ini. Gitu. Jadi jadikan itu pengalaman di masa lalu adalah tempat belajar, bukan tempat hidup hari ini. Gitu. Kita sekarang sudah dewasa, bisa berdaya memulihkan. Itu yang terpenting. Bisa dipulihkan diri sendiri, atau misalnya sangat terluka butuh bantuan profesional, itu tidak apa-apa. Gitu. Jadi mudah-mudahan tetap semangat, tidak selalu menyalahkan keadaan, karena itulah hidup. Jadi balik lagi penting diri sendiri, sama diri sendiri itu lebih penting gitu kayak. Betul sekali. Mulai dari banyak cerita dengan keluarga juga itu sebenarnya sudah mulai mengenali ya dengan rasa-rasa yang tadi itu pun udah ceritain aja deh gitu ya. Betul. Sebelahnya itu ada obatnya nggak sih Kak untuk obat itu sendiri? Cerita, bukan Kak obatnya. Cerita. Oke. Jadi inner child itu kan suatu persepsi terhadap keadaan waktu dia alami waktu kecil nih, waktu dia berdaya. Jadi sehingga ketika kita dewasa, kita berusaha hidup di masa sekarang, kita bisa flashback kejadiannya seperti apa, kita bisa maknakan ulang.
gitu. Misalnya, ketika dulu seperti itu memang nggak nyaman sih, tapi ketika kita sudah dewasa nih, ternyata sudah bekerja, ternyata bekerja tuh stres ya. Mungkin orang tua saat itu lagi stres-stresnya gitu, punya pemaknaan yang berbeda, punya helikopter view gitu. Atau kayaknya orang tua saya dulu belum ada nih terpapar kayak gini, materi-materi mental health, parenting, sehingga kita punya empati meskipun tidak membenarkan. Misalnya ya, saat dulu mungkin treatmentnya kurang tepat, tapi kita bisa menerima. Berarti orang tua saya masih berproses gitu, masih belajar jadi orang tua. Sayanya betul terluka, kalau bisa dirilis satu persatu, kalau bisa diungkapkan ke orang tua itu baik juga. Misalnya, Mah dulu tuh saya kesel loh kalau mama tiba-tiba marahin saya di depan umum. Saya sangat sakit hati, merasa kecil diri gitu ya. Nah itu bisa diungkapkan. Mudah-mudahan nanti bisa nih ada ya sesi-sesi heart to heart lagi. Betul. Ya. Jadi pemaknaannya berbeda. Orang tua juga biasanya lebih mudah untuk meminta maaf kalau ternyata itu ya yang dipersepsikan. Maaf ya gitu. Tapi kan banyak juga kayak anak yang tertutup tuh tadi kakak bilang. Terus gimana sih caranya kita tuh bisa memulai cerita? Betul. Nah, tipsnya adalah latihan dengan orang yang nyaman aja dulu. Iya sih benar. Gitu. Kalau merasa sulit langsung dengan orang tua, coba dulu curhat sama teman dekat gitu ya. Dengan kakak, dengan adik atau om tante yang kayaknya responnya masih oke, tanpa judgement di awal, itu mulai bercerita gitu. Sebetulnya dengan bercerita itu merupakan terapi juga ya gitu. Rilis loh emosinya. Jadi ketika datang ke konseling ke psikolog juga banyak yang hanya butuh curhat. Ketika selesai, udah Mbak, saya tahu solusinya. Gitu ya. Mungkin juga harapan untuk sobat sehat semua juga mungkin Kak. Jadi datang ke psikolog tuh bukan berarti apa sih gitu. Mungkin dari zaman dulu tuh mikirnya kalau ke psikolog tuh pasti udah beres nih, gak waras nih, bener gak sih Kak? Iya. Apa sih ya? Makanya sekarang pun kayak gak sih, jadi udah biasa. Iya, jadi sobat sehat semuanya jangan ragu ke psikolog. Betul. Karena permasalahan itu akan selalu ada gitu ya. Dan kita kadang-kadang butuh untuk dapat point of view yang lebih objektif gitu ya, akan dibantu secara profesional. Dan kemudian sudah banyak juga yang datang ke psikolog belum punya masalah apapun. Iya, benar Kak. Jadi Mbak, saya mau tahu dong tentang diri saya sendiri. Itu kan sangat baik sekali gitu. Mau tahu gimana sih sebetulnya kepribadian saya. Kemudian saya mau tahu dong cara untuk mengasuh anak saya dengan latar belakang saya seperti ini. Gitu. Jadi ke psikolog jangan dianggap suatu hal yang harus selalu berat, harus selalu negatif. Justru itu cara memberdayakan diri sendiri. Sama seperti misalnya ke dokter gigi, sebelum sakit gigi boleh kan 6 bulan sekali gitu. Nah itu bentuk self care gitu. Jadi ngomongin waras gak waras kamu pada saat itu gak masalah kok. Mungkin untuk ngasih tahu ke orang tua atau sekitar kita datang ke psikolog tuh sebenarnya harus tahu gak sih, aku tuh lagi datang ke sini, aku lagi datang ke sini, dan emang mungkin orang yang nanti yang tahu itu akan menjadi kekuatan buat tetap stay, tetap konsisten untuk pergi ke psikolog. Apakah perlu untuk hal itu Kak? Ya, kalau ke psikolog biasanya memang kalau biodata ada biodata pendamping. Atau siapa yang bertanggung jawab gitu. In case ada suatu hal terjadi, ada nih kontak person yang bisa kami hubungi gitu ya. Biasanya orang tua gitu. Apalagi kalau anak remaja atau di bawah umur gitu ya, tentu masih ada tanggung jawab. Atau misalnya dengan pasangan kan bisa penanggung jawabnya suaminya, istrinya, atau itu sangat memungkinkan gitu, supaya kita tahu bahwa teman saya, anak saya, adik saya sedang berproses dan itu disupport juga begitu ya.
Nah kemudian itu jadi support system yang oke. Oh, Gitu. oke. Pengaruh banget berarti lingkungan sekitar tuh. Betul Jadi kamu sekali. waktu pas saat kesana tuh nggak sendirian. Jadi Aku sih sendiri sih kalau gitu. iya kan, jadi mungkin nggak tahu ya orang tua, Iya, keluarga juga jadi enggak. makin lah kenapa ini anak. Karena menurut aku dulu tuh benar-benar masih tabu sih kayak, malah Iya. aku kaget sekarang tuh betul udah nggak tabu kayak. Iya, jadi senang sekali nih makanya kalau Iya, benar-benar sih. diundang seperti ini gitu. Jadi permasalahan hidup itu kan selalu ada. Benar sih. Dan Iya. sama seperti sakit ya, kadang-kadang kita sakitnya hanya flu gitu ya, sakitnya harus diopnam, itu sangat beda-beda banget. Atau tadi menjaga kesehatan itu Berarti juga tuh boleh. sometimes tuh psikolog emang butuh dengar cerita happy kayak. Karena sekolah aku tuh pernah bilang, di sana lo kalau datang harus pakai cerita happy lo ya. Jadi jangan yang dulu, mungkin karena aku ke psikolog tuh pernah ke 2 tempat sih kayak Jakarta sama ke Bandung. Pas ke Bandung tuh aku bener-bener ngerasa, mungkin karena jauh orang tua, mungkin kata kakak nih, aku tuh emang dari keluarga yang selalu apa-apa tuh dibilangin sama ibu aku gitu. Tapi semenjak ibu aku nggak di Bandung, aku malah kepikiran kalau misalnya aku cerita dia tuh malah makin khawatir gitu. Jadi ya udah aku cerita ke teman Kak. Tapi sampai tuh teman itu tuh nggak ngasih solusi Kak, cuman hanya suruh sabar. Gitu. Kadang-kadang tuh aku kesel kalau cerita cuman sabar ya sabar. Aduh, menurut aku sih kayak itu aku nggak butuh saat itu. Aku tuh juga bisa sadar, iya, aku bisa sabar. Butuh Kak kadang-kadang psikolog tuh dengar cerita happy kita ya. Sebetulnya gimana preferensi ya. Tapi mungkin ini tadi saya menarik mendengar cerita Kak Endis. Ini juga bisa jadi masukan untuk kita bagaimana kita sebagai individu bisa menjadi teman curhat yang efektif. Ya, yang pertama, dengarkan dengan seksama. Itu sudah mengobati seseorang yang lagi stres. Dengarkan dengan seksama tanpa judgement di awal, gitu sih. gitu ya. Benar sih ya. Tanpa memberikan nasihat kalau tidak diminta. Betul. Itu sangat-sangat membantu. Misalnya teman kita mendengar cerita, oke, ya, dan kita berusaha memahami apa yang dia rasakan. Kemudian kita tanya apa yang bisa saya bantu. Iya. Sebatas itu ya Kak. Benar. Iya, karena kita nggak tahu, mungkin saya butuh kamu untuk dengerin cerita saya aja. Gitu. Benar. Saya nggak butuh sesuatu hal yang diceramahi misalnya. Please dengerin aja dulu ya. Ini aku lagi butuh meluapkan saja. Tapi kenapa sekolah itu selalu nanya how does make you feel gitu Kak? Kenapa? Aku cerita sama yang bikin masalah nih. Dia tuh selalu bilang, terus perasaan kamu apa ke dia kayak, maksudnya gimana Kak? Gitu. Kayak, kenapa sih Kak? Gitu. Karena dari berbagai konseling, tapi aku di ending aku menemukan jawabannya sih Kak, kenapa dia harus seperti itu. Tapi emang itu selalu begitu Kak ya. Ya, kondisi psikis itu kan tidak terlihat. Kadang-kadang sulit didefinisikan. Nah, kita juga kadang-kadang tidak kenal dengan emosi. Nah, padahal itu adalah substansi yang utama gitu. Masalahnya emosi yang kamu rasakan apa? Kita perlu cek gitu, menurut kamu persepsinya seperti apa. Nah, kenalan dengan emosi ini tidak mudah juga. Begitu. Karena banyak yang dari kita itu menekan emosi yang tidak nyaman gitu mungkin ya. Ya kadang-kadang culture budaya kita, emosi tidak nyaman tuh buru-buru ditutup, buru-buru dihilangkan, buru-buru di stop. Padahal semua emosi itu baik, punya fungsinya masing-masing. Tapi ada gak sih Kak cara yang, misalnya kalau emang aku kan butuh nih ya, karena aku butuh pergi ke profesional. Tapi untuk teman-teman sobat sehat yang belum bisa pergi ke psikolog Kak, ada gak sih yang bisa dilakukan hal sederhana gitu selain tepuk-tepuk gini? Oke, saya mau bantu tips yang mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah rekan sobat kalau misalnya belum bisa mendefinisikan masalahnya apa, coba ditulis aja. Curhat lewat menulis. Journaling kayak biasa juga disuruh sih Kak. Pakai kertas, pakai pensil, pakai pulpen itu sangat murah, bisa dilakukan dimanapun. Tulis aja apa yang ada di pikiran. Saya sebel, saya kecewa, saya ingin pulang, saya ingin kabur. Tulis aja. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat nih,
bisa mendefinisikan kembali, oh sebenarnya masalah saya di sini, gitu. Itu dimulai dari situ dulu. Itu bentuk rilis dan bentuk sebetulnya menerima masalah. Iya sih benar. Karena kita sudah jujur untuk diri sendiri. Oh bahwa Faina lagi nggak baik-baik saja hari ini. Karena apa? Bisa dicoba di rumah. Dulu sih awal-awal pas dikasih saran dari sekolah, kasih juga disuruh journaling sih kayak. Tapi aku kayak, cuma suruh nulis. Tapi lama-lama, oh ternyata ini ya maksudnya. Benar sih kayak emang psikolog tuh emang gak bisa merubah perilaku ya. Tapi dia bisa merubah kebiasaan mungkin kayak. Aku setuju sih Kak. Oke, untuk Sobat Sehat nih, bagaimana memberikan pesan mungkin terakhir dari podcast kita di bincang-bincang kita hari ini. Mungkin untuk closing statement nih Kak, mengenai tentang mental health insight. Silakan Kak. Ya, rekan sobat semua, dari perbincangan kita semua hari ini kita perlu sadar bahwa kadang-kadang kita tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa karena kita manusia dan butuh untuk bagaimana kita mengenali emosi kita, bagaimana kita percaya akan kemampuan diri kita, dan jangan ragu-ragu jika punya masalah, silahkan datang ke profesional gitu. Oke, untukin satu pesan nih dari narasumber dari kita juga mungkin Kak Endis. Kayaknya aku sih sepakat bahwa kenali masalahmu, kemudian kendalikan emosimu. Betul. Bener ya Kak ya, mudah-mudahan ini menjadi closing statement untuk teman-teman Sobat Sehat semua. Kami ucapkan terima kasih loh Kak. Dengan senang hati. Kak Faina untuk datang dan memberikan energi yang positif untuk kami di podcast dan bincang-bincang hari ini. Dan semoga semua pendengar Bisa Sehat ini dapat terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tapi bagi yang belum merasa terjawab, kami berikan kesempatan kepada teman-teman Sobat Sehat juga untuk bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di YouTube kami juga. Dan ini semua pendengar Sempat Sehat, mudah-mudahan ini adalah sampai ketemu di topik yang selanjutnya ya Kak ya. Dan semakin inspiratif juga. Kak Faina juga terima kasih juga sudah bergabung dengan kami. Dan kita ada merchandise untuk hari ini. Terima kasih banyak. Bentar dibantu. Ini Kak, jadi ini tuh mudah-mudahan menjadi treatment bagi teman-teman nih nanti podcast Bisa Sehat. Kalau zaman sekarang kalaupun nggak teriak mungkin bisa di iya. Mungkin Kak Faina lagi capek-capeknya nih nanti di rumah. Mungkin ini salah satu bantal dari kami tentang podcast Bisa Sehat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi merchandise dan mengenal dan mengingat ya Kak ya tentang podcastnya hari ini. Dan terima untuk kasih sekali. Sama-sama Kak. Dan untuk teman-teman Sobat Sehat juga, kayaknya sekarang udah bener kata Kak Faina ya, sekarang tuh udah gak tabu banget lah untuk pergi ke psikolog. Dan misalnya teman-teman pengen nanyain sesuatu, teman-teman juga langsung bisa DM mungkin kayak langsung bisa DM ke IG kakak, apa gitu kayak boleh dibantu. Ya boleh, rekan sobat semuanya bisa follow IG saya @faina.safitri, N-nya double ya. Oke, mungkin saya langsung follow nih Kak. Oke, silahkan. Dan teman-teman sobat Sehat juga jangan lupa ya untuk follow Instagram Klinik Pertama UPI, kemudian untuk Humas UPI juga. Oke, jadi untuk sebagai mahasiswa dan dosen serta seluruh sivitas akademika, ini memiliki peranan penting nih untuk saling menjaga bagaimana menciptakan budaya untuk hidup sehat, baik di dalam kampus maupun di luar kampus itu sendiri. Benar banget, malah dari sebenarnya kata Faina, mulailah itu dari langkah yang kecil, seperti kita menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan yang tak kalah penting juga memberi perhatian kepada kesehatan mental kita. Maksudnya itu lebih ke diri sendiri kali Kak ya. Gitu. Dan ingat juga nih Sobat Sehat, kesehatan itu adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan di dunia pendidikan di kehidupan kita. Jadi, mari kita dukung dan wujudkan bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih Kak sudah mendengarkan podcast atau bincang-bincang kita hari ini. Dan semoga teman-teman podcast bincang-bincang ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita dan semua. Dan kita ucapkan terakhir, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bisa Sehat,
impian semua orang untuk hidup sehat. sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.